Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrus siyam wal qiyam. Alladzi ja'ala syahra Ramadan syahrul mubarak, syahrul maghfirah, syahrul ladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sahabat An-Nur dimanapun berada, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, itulah kata yang pantas kita ucapkan, yang terucap dari lisan kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya pujian itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan bulan suci Ramadan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan siang dan malam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan hambanya begitu banyak nikmat, termasuk nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga alhamdulillah kita semuanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan satu kesempatan untuk menikmati, untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Inilah yang pantas kita syukuri. Salawat bertasalam semoga tetap tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, akhirul anbiya wa imamur rasul, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhirat kelak kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bisa berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat An-Nur dimanapun berada, alhamdulillah saat ini tak terasa kita sudah berada di pertengahan bulan suci Ramadan. Setengah sudah berlalu. Setengah dari bulan Ramadan ini telah berlalu meninggalkan kita. Pertanyaannya satu, apakah amalan-amalan kita sudah maksimalkah? Amalan kebaikan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bacaan Quran kita, apakah sudah maksimal selama 15 hari, 16 hari yang lalu? Semuanya kembali kepada kita pertanyaan itu. Kalaupun jawabannya belum maksimal, ingat, kita masih memiliki beberapa hari kemudian di bulan suci Ramadan ini. Mari kita memaksimalkan amalan-amalan kita. Amalan-amalan kita, ibadah kita, baca Quran kita. Mari kita maksimalkan di akhir-akhir bulan suci Ramadan ini. Karena jangan sampai kita meninggalkan bulan suci Ramadan ini yang penuh berkah ini, kita dalam keadaan sia-sia, dalam keadaan merugi. Karena kita ketahui bahwasanya orang-orang yang merugi ketika ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan adalah orang-orang yang tidak diampuni dosanya itu sendiri. Semoga kita termasuk orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kebaikan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, menerima ibadah-ibadah yang telah kita kerjakan di bulan suci Ramadan yang telah lalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat An-Nur dimanapun berada, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di bulan suci Ramadan begitu banyak kejadian-kejadian penting yang terjadi. Begitu banyak keutamaan-keutamaan yang terjadi di bulan suci Ramadan yang sudah kita ketahui. Begitu banyak fadilah-fadilah yang terjadi di bulan suci Ramadan. Kejadian-kejadian penting, di antaranya Lailatul Qadar, Nuzulul Quran, dan insya Allah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah Nuzulul Quran. Karena di berbagai riwayat dikatakan Al-Quranul Karim diturunkan pada bulan suci Ramadan, di malam yang penuh berkah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Sesungguhnya Al-Quranul Karim kami menurunkannya di malam yang penuh keberkahan. Di surah lain dikatakan, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Al-Quranul Karim kami turunkan di malam Lailatul Qadar. Inilah kejadian yang sangat penting yang terjadi di dalam bulan suci Ramadan. Jadi sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus mempercayai ini semua. Kejadian-kejadian yang telah terjadi, Nuzulul Quran terutama, yang mana Al-Quran ini diturunkan kepada salah satu orang yang termulia yang pernah ada di muka bumi ini, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam Gua Hira, maka disitulah Al-Quranul Karim diturunkan. Ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah Iqra. Iqra. Kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membaca Al-Quran. Makanya dikatakan di dalam satu riwayat, ketika Jibril alaihissalam turun membawa wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jawaban Rasulullah apa? Ma ana biqari. Saya tidak membaca ya Jibril. Saya tidak bisa membaca Al-Quran. Jibril pun mengatakan, Iqra ya Muhammad. Bacalah ya Muhammad. Jawaban Rasulullah apa? Tetap, ma ana biqari. Saya tidak bisa membaca. Saya tidak bisa membaca Al-Quran, wahai Jibril. Inilah ayat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqra, bacalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa untuk disuruh untuk membaca. Jadi ini adalah pelajaran kepada kita semua, bahwasanya kita senantiasa diajarkan untuk selalu membaca, dan membaca, terutama dalam membaca Al-Quranul Karim. Sahabat An-Nur dimanapun berada, kejadian penting ini harus senantiasa kita ingat, senantiasa kita tanamkan dalam diri kita untuk senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quran dikatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Di bulan suci Ramadan telah diturunkannya Al-Quran kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita senantiasa
mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Anda dimanapun berada, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala, memberikan jaminan kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Baginya pahala 10 kali lipat. Satu kebaikan barang siapa yang membaca Al-Quranul Karim. Tidak dikatakan alif lam mim, akan tetapi per huruf. Jadi alif lam mim ada 3 huruf, berarti alif lam mim. Satu huruf, satu kebaikan, 10 kebaikan. 3 huruf ini kita baca dan semuanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita membacanya di bulan suci Ramadan ini. Kita ketahui bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan, di mana segala amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, sahabat An-Nur dimanapun berada, marilah kita senantiasa berlomba-lomba dalam memperbanyak kebaikan. Marilah kita memperbanyak membaca Al-Quran. Marilah kita senantiasa memperbanyak mengkhatamkan Al-Quran. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi, tidak pernah menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Kita tidak disuruh untuk menghafalnya, akan tetapi kita dianjurkan untuk senantiasa membacanya. Para sahabat, ada yang bisa menghatamkan 60 kali dalam 1 bulan. Kita hamba yang lemah, akan tetapi kita memiliki kemampuan untuk membaca Al-Quran. Mari kita mengkhatamkan Al-Quranul Karim. One day, one juz. 1 hari 1 juz. Selama 1 bulan kita bisa khatamkan 30 juz Al-Quran itu sendiri. Sahabat An-Nur dimanapun berada, inilah kejadian penting di bulan suci Ramadan, nuzulul Quran, yang kita harus perhatikan baik-baik, yang kita harus amalkan, membaca Al-Quran sebagai pengingat bahwasanya Al-Quranul Karim diturunkan di bulan suci Ramadan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir, marilah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita. Marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita, menerima amalan-amalan kebaikan kita, menerima bacaan Al-Quran kita, sehingga kita bisa menjadi orang-orang ibadul muttaqun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.